Dengan nanti oligarki itu jangan masuk-masuk lah. Kalau perlu nuklir kita bikin lah. Kita pernah bicara loh Pringsewu untuk Pringsewu. Dalam konsep yang paling luas itu, Anda bisa menjelaskan nggak? Mewakili kegelisahan masyarakat, harapan untuk minimal 5 tahun ke depan ini. Ya, Pringsewu untuk Pringsewu substansinya kan Pringsewu makmur. Oke. Bagaimana Pringsewu itu makmur lahir batin. Kita mengalami di zaman Pak Sujadi pertama itu dengan APBD hanya 360 miliar. Tapi kita lihat masyarakat kan tidak segelisah zaman sekarang tatkala kita punya APBD 1,2 sekian triliun. Dalam pengertian tertentu kan bahwasanya parameter kemakmuran itu tidak semata-mata berapa jumlah uang yang ada di Pringsewu, tapi juga makmur batinnya. Itu aspek itu harus kita perluas dalam arti sebagai manusia-manusia yang ada di Pringsewu. Kalau kita bisa mengembangkan potensi pengertian, interpretasi, persepsi kemakmuran itu yang akan kita tularkan dalam bentuk Pringsewu untuk Nusantara. Karena itu menjadi semacam satu kekuatan, menjadi semacam satu identitas, menjadi semacam satu imaji, menjadi semacam satu keyakinan bahwa ternyata hebatnya negara-negara yang sekarang dikatakan maju itu kayak Finlandia, kayak New Zealand dan lain-lain itu ya betul-betul makmur lahir batin, bukan makmur dari sisi finansial saja. Nanti kita pertanyakan, bahkan tadi saya sudah bicara sama Pak Sujadi juga, yang seperti apa Pak kalau nanti tanggal 10 Februari dilantik. Nah, kalau orang bicara 100 hari pertama, tahun pertama dalam konteks memakmurkan lahir batinnya rakyat Pringsewu itu dalam seperti apa yang dilakukan oleh Rianto ini? Kalau menurut saya pilkada Pringsewu selesai, Pringsewu untuk Pringsewu selesai. Tinggal kita menyusun program-program yang akan dibuat. Yang saya garis bawahi Mas Yudi, kemarin Mas Yudi memberikan statement bahwa Pringsewu untuk Nusantara. Ya. Nah, itu diawali dari apa Pringsewu untuk Nusantara itu? Diawali dari semacam satu pembangunan identitas sehingga tidak dikatakan manusia yang krisis identitas. Kita punya semacam satu identitas dan itu menjadi semacam roh, menjadi keyakinan, dan itu kalau itu terbangun akan berdampak pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita memimpin pikiran-pikiran di Indonesia, di Nusantara ini dari Pringsewu. Maka kita pertanyakan dulu makmur lahir batinnya itu, karena itu menjadi satu bagian daripada identitas kita. Yang saya katakan identitas itu dasarnya semacam pemahaman dan literatur jangka panjang kita yang bangun satu imajinasi kedaulatan pikiran dan keyakinan yang bahwa kita sebagai bangsa yang hebat, merdeka, berdaulat, tidak mengekor-ngekor itu. Ya. Kita memimpin pikiran Sumatera, Indonesia, Nusantara ini. Saya ingin bertanya dari satu sudut, dari satu sisi. Kebetulan beliau adalah aktivis. Ya. Kalaupun tidak, beliau adalah pengamat gejala sosial, ya kan. Dengan bahasa sederhana mungkin punya tafsir lain gitu, tentang Pringsewu. Pasca pilkada ini. Ini hasil pilkada ini merupakan sebuah titik start baru, bukan awal tapi baru ya. Karena kemarin sudah 10 tahun dipimpin oleh Abah Sujadi, ini kita ada pemimpin baru. Jadi yang pertama yang jelas itu bagaimana nanti pemimpin yang baru ini mengambil tongkat kepemimpinan. Kalau bahasa olahraga itu adalah lari estafet, tongkatnya jangan berganti. Tongkat kepemimpinan atau kebijakan ini akan diteruskan. Nah, ini yang harus dilaksanakan oleh pemimpin baru, yaitu Mas Anto sama Bu Umi. Ini yang pertama. Artinya tidak keluar jauh dari kerangka yang sudah dibangun oleh Abah Sujadi. Tetapi selain itu jangan terkungkung, artinya ya harus, bahasa tadi ngekor ya, harus apa kata Abah Sujadi, tidak seperti itu. Harus punya inovasi, harus punya inisiatif sendiri, harus melengkapi yang sudah ada.
Kalau misal perlu lebih tadi cepat. misal tadi kebijakannya Abah Sujadi di 10 tahun pertama, 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua itu adalah ABC. Ini mungkin sudah terlaksana. Terus kemudian ada kebijakan DEF yang belum terlaksana. Ini mestinya oleh pemimpin baru ini harusnya dilanjutkan. Ditambah dengan kebijakan-kebijakan baru yang memang ingin menciptakan, seperti tagline-nya adalah Pring Sewu Makmur. Kan gitu. Makmur yang tadi disampaikan oleh Bang Yudi itu adalah makmur lahir batin, di mana secara lahiriah mungkin kalau saya melihat adalah bagaimana masyarakat Pring Sewu itu benar-benar merasakan pembangunan di Pring Sewu. Misal secara kasat mata itu adalah infrastruktur, bagaimana jalan, jembatan dan lain-lain, pertanian dan lain-lain. Ini menjadi PR bagi Mas Anto ke depan. Bagaimana membangun ini, mempercepat ini. Blueprint Pring Sewu itu mau seperti apa? Tujuannya Pring Sewu ini mau dibuat kota apa? Apakah kota santri, kota pertanian, kota pendidikan, atau apa? Ini harus jelas. Kalau bicara jangka pendek ini adalah ini bagaimana tim-tim yang dulunya mendorong beliau sehingga terpilih, ini kemudian jangan hanya mengekor, jangan hanya mengikut. Oh iya, Mas Anto punya kebijakan seperti ini, kami ngikut. Mas Anto ikut kebijakannya Pak Sujadi, kami pun ngikut. Nggak seperti itu kalau menurut saya. Ini tim-tim yang di luar, mungkin di luar struktur partai, ini tetap memberikan kontrol. Kita akan bicara bahwa kita tidak akan pernah sasar lagi dari niat. Niat itu jelas menentukan itu kan, supaya nggak lagi terjadi penyelewengan gitu Mas. Saya ingin menanyakan gitu kan, kita pada track yang jelas, pada yang sampai sering bilang loh, will political Prabowo gitu. Ya. Artinya kita nggak di track yang salah gitu. Ayo, Mas. Kalau dari situ kan kita kelihatan betul bahwasanya satu bersama persoalan korupsi. Oke. Berantas. Lurah-lurah Pring Sewu jangan korupsi lagi. Iya. Pejabat-pejabatnya, aparaturnya 6.000 orang, ASN segala macam itu udah kelestarian hidupnya sudah ada ya, jangan makan duit APBD itulah. Itu. Iya. Intinya sekecil itu aja. Yang kedua terkait dengan nanti oligarki itu jangan masuk-masuk lah di sini. Karena lawan kita itu ternyata ya oligarki. Kalau dikatakan sekarang naga 9, naga 10, naga 11 apa itu ditangkapnya Tom Lembong itu sebenarnya sinyal bahwa Prabowo tidak akan menyerah, akan melawan walaupun dengan naga 30. Oke. Tidak pernah ngeper Prabowo ini. Ya, di satu sisi terkait dengan persoalan-persoalan kita sebagai bangsa ini harus muncul setidaknya seperti saya katakan sebagai satu middle power. Kalau perlu nuklir kita bikin lah. Ngapain kita takut-takut? NATO ada, Rusia ada. Emangnya penguasanya dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuat ya, kita kuat, kita bisa ya kan? Kita untuk menggerakkan politik bebas aktif ini perlu power. Artinya nggak usah kita middle power, kalau perlu kita jadi super power. Oke.